Dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Saripah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Saripah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari Wow, ini dasar hukumnya ngambil dari mana? Ngawur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Ini ada ulasan yang sepertinya beliau ini adalah bahagian dari Ba'alawi, ya, atau mungkin dia adalah loyalis daripada para habaib ini yang kemudian ya membuat statement-statement yang ini menurut kita terkesan ngawur ya. Dan ternyata bahwa apa yang disampaikan ini adalah merupakan mengutip dari fatwa ya Mufti Batavia yang memang orang ini cukup viral ya beberapa pekan terakhir ya, dan sejumlah kontroversi ketika dia menjadi Mufti Batavia. Dan kali ini terkait dengan fatwa beliau yang kemudian melarang ya para Saripah menikah dengan non Habib, non Sayyid, atau dalam artian tidak boleh menikah sama sekali dengan pribumi. Nah, ini yang kemudian dibantah oleh Sayyid Zulfikar yang juga merupakan keturunan Nabi dari garis Sayyidina Hasan. Dan ini memang penting untuk kemudian kita edukasikan kepada publik ya, biar paham akan situasi bahwa sebenarnya ada doktrin-doktrin ya daripada habaib ini yang sebenarnya ini harus dilihat secara kritis, karena ini tidak sesuai dengan mainstream pemikiran dalam dunia Islam. Ya, khususnya melarang Saripah menikah dengan selain dari kalangan mereka, karena menurutnya di situ ada kemaksiatan, menyakiti hati Sayyidah Fatimah, ya, artinya menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menurutnya itu dosa. Nah, ini kan menjadi hal yang menggelitik bagi kita semua. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak ya bagaimana bantahan dari Sayyid Zulfikar ini terhadap doktrin-doktrin dari Ba'alawi atau habaib ini yang menurut kita ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam dunia Islam dan juga dalam kehidupan bernegara di Republik ini. Kita simak sama-sama. Bila orang biasa menikahi Saripah itu di dalamnya ada kemaksiatan. Kenapa begitu? Karena itu antum sama saja menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati seluruh para habaib yang mendengarkannya bila orang biasa kawin dengan Saripah. Nah, itu tuh akan menjadi aib. Kenapa? Karena dia akan terputus nasabnya. Nah, bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Saripah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Saripah maka hukumnya haram dan zina. Maka dari itu, Mufti Batavia yaitu Habib Usman bin Yahya berpendapat bahwa orang biasa yang menikahi Saripah maka hukumnya haram dan zina. Haram dan zina. Haram dan zina. Wow, ini dasar hukumnya ngambil dari mana? Ngawur ini. Nikah ini syariat Islam, syariatnya Allah dan Rasulnya. Justru dengan menikah itu melegalkan hubungan kikuk-kikuk. Kikuk-kikuk itu hohohihe. Ya, justru kalau sudah nikah itu hohohihe itu jadi halal, bahkan ibadah nilainya. Ya, yang awalnya haram, zina, karena dengan nikah maka menjadi sah
dan menjadi ibadah. Lah kok malah zina itu dari mana? Nah, kemudian menanggapi soal terputusnya status kezuriatan seseorang dari jalur ibu, ya tetap nyambung lah. Masa nggak nyambung? Kan dalilnya sudah kuat. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Silakan dibuka di Al-Quran surat Al-Furqan ayat 54. Jadi jelas Allah yang menciptakan manusia dari air, minal ma. Air apa? Di seluruh kitab tafsir, air yang dimaksud di sini adalah air mani. Ya. Siapa yang punya air mani? Laki dan perempuan. Dan kalau kedua air ini ketemu jadi manusia, faja'alahu nasaba, Allah jadikan nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang memiliki pemahaman bahwa status kezuriatan atau zuriyah dari jalur perempuan, dari syarifah, laki-lakinya bukan syarif, kemudian terputus nasabnya, maka sebenarnya orang ini telah mewarisi ajaran-ajaran kafir jahiliyah yang mengatakan bahwa banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abnaur rijalil aba'id. Maka coba lihatlah kembali sejarah kaum kafir jahiliyah, bagaimana mereka menyikapi sebuah kabar ketika mendapatkan istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Di Al-Quran itu dijelaskan, ya, mereka wajahnya itu muswaddan. Mereka menganggap bahwa anak perempuan itu adalah sial, membawa sial. Makanya orang kafir jahiliyah ketika punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Karena apa? Bagi mereka dafnul banat minal mukarramah, mengubur anak perempuan hidup-hidup sebagian daripada kemuliaan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan hadirnya Rasulullah, zuriyahnya dari jalur perempuan, ini adalah salah satu bagian minal zulumati ilan nur. kalau pengen jelas lagi, tonton video berikut. أريد أن أسأل عن صحة الانتساب إلى النبي من جهة الأم. نعم، من انتسب إلى النبي من جهة أمه ثبت نسبه، خاصة عند المصريين وفي الشام أيضا. ألف الشيخ جمال الدين القاسمي شرف الأصباط، كتاب اسمه كده، لأن الشرف في الحقيقة ثبت من قبل الأمهات، لأن السيدة فاطمة عليها السلام هي أول من ثبت لذلك. ولذلك هنا في نقابة الأشراف نثبت نسب أولاد السيدة زينب ونثبت شرف الأصباط. وكتاب إسماع الصم في ثبوت النسب من قبل الأم وكلها. Ya, sangat tegas ya apa yang disampaikan oleh Sayyid Zulfikar ya. Dan karenanya menurut kita ini penting ya untuk kita teruskan ya kepada umat Islam. Ya, ini harus kita sampaikan ya. Karena ini adalah sebuah cara pandang pemahaman keagamaan yang mengedukasi publik Indonesia. Justru sebaliknya, apa yang disampaikan oleh pengikut para habaib yang mengutip fatwa-fatwa dari Mufti Betawi itu kan tidak punya dasar yang kuat ya. Dan apa yang disampaikan oleh Said Zulfikar bahwa itu model kemunduran peradaban jika seperti itu cara pemahamannya. Lagian dalam mazhab yang 4 ini tidak pernah melarang, tidak ada istilah syarifah tidak boleh menikah dengan syarifah, apalagi memberi hukum ya haram, zina dan sebagainya.
ini kan sebuah doktrin ngawur yang menurut kita ini betul-betul harus disampaikan secara terbuka kepada umat Islam. Mereka membatasi perkawinan para syarifah dengan non syarifah. Ya, ini kan sebenarnya terkesan bahwa ya mau membangun dinasti sendiri. Ya, tetapi terlepas dari itu semua, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ini kan tidak sesuai dengan mainstream ya pemikiran dalam dunia Islam, ya khususnya para ulama-ulama mazhab. Tidak pernah kita temukan hal-hal yang kemudian melarang adanya pernikahan, larangan pernikahan syarifah dengan non syarifah, apalagi menganggap bahwa itu ada kemaksiatan di dalamnya karena bermuatan menyakiti hati Sayyidatuna Fatimah, ya artinya menyakiti juga hati Rasulullah, apalagi mengatakan bahwa itu sebuah dosa. Ya, inilah doktrin-doktrin seperti ini yang menurut kita memang harus diluruskan, dan syukur karena saya Sulfikar pun ya telah membantah dengan sejumlah dalil-dalil Al-Quran, ya, dan juga pendekatan-pendekatan sosiologi akliyah yang ini lebih mencerahkan bagi kemajuan sebuah peradaban. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.